Assalamualaikum Ibu Fitria. Waalaikumsalam. Eh, Ibu Fitria sudah waktu istirahat nih. Ayo kita beli makan siang. Ayo, ayo Bu. Tapi saya lagi nggak mood Bu. Tumben, pantas saya perhatikan dari tadi pagi Ibu Fitria terlihat murung. Bu Fitria boleh loh cerita ke saya jika Bu Fitria berkenan. Iya nih Bu, kemarin di jam pertama kelas saya kan ada supervisi. Ya Mm-mm. kebetulan pengawas yang ini. Nah seperti biasa kan ada pemeriksaan perangkat pembelajaran. Nah, nah ya itu deh Bu. Jadi kemarin itu saya ditegur sama pengawas. Beliau menanyakan soal buku teks, saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya, saya menggunakan sumber pembelajaran yang lebih variatif, tapi tentu saja tetap mengacu kepada kurikulum, meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata dilaporkan ke kepala sekolah, Bu. Hmm, begitu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman ya dengan kejadian tersebut. Saya bisa mengerti sih perasaan Ibu. Iyalah, Bu. Makanya saya bingung, Bu. Gimana ya, Bu ya? Eh, apa ya, saya ini lagi mikir kira-kira gimana ya biar masalah saya dengan kepala sekolah dan pengawas itu nggak ada salah paham, bisa clear. Makanya saya jadi agak galau, Bu. Hmm, nggak usah galau ya Bu. Kita Iya, kan sudah padahal terbiasa dengan kegiatan enggak, supervisi. padahal gini loh, Bu. Hmm, Jika mengajar ya cuma berpedoman pada teks itu siswa kan bisa bosan kan, Bu? iya, Nah, sumber informasinya terbatas ya. Dan lagi kalau hanya buku, para siswa juga mudah bisa membacanya sendiri di rumah kan, Bu? iya, saya setuju dengan Ibu. Kita memang harus kreatif kan Bu, memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga bisa menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini ya Bu? Dari diskusi kita ini ya Bu, yang Ibu Eh, harapkan? sa- saya ingin lebih plong, Bu. Saya ingin Hmm, lebih plong setelah mengeluarkan unek-unek saya dan apa saya berharap ini masalah saya itu ada solusi. Karena terus terang saja itu jadi beban bagi saya loh, Bu. hmm, biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita ya Bu. Waktu supervisi itu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks eh, kepada pengawas? Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan, tapi pengawasnya malah seperti nggak terima, malah tersinggung, terus lapor ke kepala sekolah. Atau mungkin ada kalimat saya ya yang kurang enak ya. Kira-kira kenapa ya Bu? Pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lain ya? Oh gini loh Bu, sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot. Nah karena saya kan tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi nada bicara saya itu agak tinggi Bu ke pengawas. Nah itulah mungkin yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya. Gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif saya sangat apresiasi ya Bu, berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung.
Mungkin seperti Ibu sampaikan tadi, hanya terjadi miskomunikasi ya Bu, karena Ibu menjelaskannya dengan nada tinggi. Menurut Ibu, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga mungkin ya? Saya pikir begitu Bu Lasma. Kalau Oh, begitu, sampai saat ini, apa mhm. yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Sebenarnya saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon sampai sekarang, Bu. Saya terpikir nih untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalannya Ibu Fitri ya. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah, ini ya, jadi sudah dicoba dihubungi belum, Bu? Selain itu apalagi yang sudah dilakukan oleh Ibu? Gini loh, Bu, kan, saya kan sudah nelpon dan WA Mhm. pengawas, namun kan belum ada respon. Nah, ini saya ini baru mikir gini, kalau sekiranya saya menemui kepala sekolah dan menjelaskan persoalannya, gimana ya, Bu, ya? Mmm, jika tidak dicoba nih Bu, kita tidak akan mengetahui hasilnya kan Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan nih dengan masalah ini? Ya, saya akan menjelaskan detail duduk permasalahannya, ya. Kemudian saya akan meminta maaf, Bu, itu yang paling penting. Ya. Saya akan meminta maaf dan ke depan saya akan berkomunikasi dengan, apa namanya, lebih santun lagi, lebih sopan lagi, lebih baik lagi, sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan dan tidak membuat tersinggung. Oh, menurut Ibu, mengapa Ibu harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi dengan cara yang tadi Ibu maksud? Ya, agar kepala sekolah dan pengawas mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah atau menyinggung. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk apa? Pembelajaran di kelas saya. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas akan lebih paham setelah saya menjelaskannya, Bu. Hmm. Dan bisa Wah itu memaklumi tadi. Oh iya, itu baik sekali ya Bu. Inisiatif Ibu Fitria untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya pengawas dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja ya Bu. Kira-kira nih selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain nih yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksinya Ibu Fitria. Misalnya pengawas masih marah dan tidak mau menemui Ibu? Gini Bu, saya akan ini dulu Bu, memberi waktu ya sampai semuanya cooling down dulu Bu. Mungkin kalau sekarang mungkin waktunya belum tepat ya, masih kurang baik. Jadi ketika dalam kondisi mungkin masih emosi, kita jangan terlalu memaksakan kehendak. Kemudian saya pikir mungkin saya bisa minta bantuan wakil kepala sekolah bagian humas, Bu Wiwin. Nah, itu kan kebetulan kan beliau dekat dengan kepala sekolah, Bu, dan juga dengan pengawas juga. Hmm. Wah, saya pikir itu ini ya langkah yang sangat baik ya Bu. Karena Ibu Pipi itu dapat bisa menyelesaikan masalah Ibu. Eh, Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi tersebut. Tentu, Bu, segera saya laksanakan karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang Ibu lebih plong ya, karena sudah bercerita, ya kan? Masih ada yang bisa saya bantu, Bu?
Alhamdulillah Bu, saya sudah lega. Saya minta, bisa nggak saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga apa namanya komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya. Alhamdulillah, baik Bu. Saya akan menjaga komitmen kita tadi ya Bu. Oke, Ibu Fitria ini sudah jam masuk. Kita masuk dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu Lasma, terima kasih sekali loh. Saya jadi plong. Alhamdulillah. Baiklah ya Bu. Kita pisah ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Sekarang Mbak Fitria ya. Betul, tak nyiapkan ini dulu. Aku berarti bukan yang kasus kemarin ya, ganti aja ya. Tak Iya. ganti kasus dulu Mbak. Kalau kasus yang kemarin, ya. Tapi kalau kasusnya hampir sama gimana? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti deh. Oh iya ya. Atau kasus yang kemarin baik Mbak? Saya ini hampir sama loh. Mm-mm. Kan? Ya udah kasus Mbak atau kasus yang aku aja yang pertama kemarin. Jadi ditukar. Iya. Mm, ya udah. Daripada ini. Soalnya tuh ternyata kasusnya tuh nggak janjian, jadi sama aku juga kasus dengan pengawas. Coba kalau janjian dulu, nggak akan terjadi sama. Iya sih. Oke Mbak. Aku jadi coach Mbak ya yang masalah itu kemarin ya yang punya aku kemarin studi kasus yang pidato bahasa daerah itu apa? Apa yang punya Iya, Mbak? itu yang pidato bahasa daerah kan yang apa namanya? Yang aku jadi coach-nya. Iya, iya itu baik, ini baik ya. Ya kan sudah jadi coach. Oh ini aku jadi coach ya memang benar Mbak Fitra jadi coach Heeh. kan? Hmm. Ya udah ini Jadi aja ya, ya. yang ini aja enggak ini ya. Oke. Oke. Bisa sekarang langsung Bu ya? Eh? Bisa langsung kita? Iya, oke. Ya, lihat muka dulu. Bentar ya. Jadi ini nanti aku yang nemuin ya. Iya, Ini kan ceritanya kan mau ikut apa namanya? Mau ikut lomba bahasa daerah itu kan? iya. Kan? Oke. Berarti yang ini ya. Oke. Ini jam istirahat. Aku jengok Lasma lagi melamun kan. Nah, aku temuin. Oke. Assalamualaikum Lasma. Halo, Assalamualaikum Ibu Fitria. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ibu mengganggu. Tadi Ibu lihat kok Lasma lagi melamun sendirian, kawan-kawannya lagi main. Kok Lasma melamun sendiri? Padahal Ibu dengar Lasma akan ngikutin lomba pidato bahasa daerah ya? Kok kayak nggak semangat? Iya Bu, saya memang ditunjuk mengikuti lomba bahasa daerah tingkat kabupaten, tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh, jadi Lasma merasa kurang percaya diri. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa penyebabnya yang membuat Lasma masih kurang percaya diri? Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas Ibu bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tapi gagal Bu. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Oh, begitu. Jadi Lasma belum percaya diri karena dulu pernah gagal ya. Iya, Ibu bisa apa namanya paham dengan kondisi Lasma ya. Namun ya kami menunjuk Lasma untuk mengikuti
perlombaan itu karena kami yakin bahwa Lasma itu memiliki kemampuan. Iya Bu. Gini, menurut Lasma ya, eh, apa saja sih kemampuan Lasma dalam bidang pidato itu yang bisa Lasma tunjukkan? Saya itu Bu ya, paling suka kalau berbicara di depan kelas Bu. Saya juga suka em, melihat pidato kenegaraan di televisi, pidato kepala sekolah, dan juga pidato. Pokoknya saya senang melihat orang berpidato dan juga saya mampu ya Bu berkomunikasi aktif ya Bu, dan juga saya mampu menyampaikan eh, berbicara dengan baik Bu. Eh, dan juga saya bisa berbahasa daerah dengan baik Bu. Nah, itu bagus sekali kemampuan Lasma ya, bagus sekali. Nah, itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, kira-kira nih, apa rencana Lasma agar Lasma percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama ya Bu, ini saya akan menemui Ibu Kristina ya Bu sebagai guru bahasa Indonesia untuk membuat pidato bahasa daerah yang bagus Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih pidato Bu di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya saya akan mencoba untuk berpidato di depan Ibu Kristina dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan coba untuk menghilangkan rasa trauma saya ya Bu atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato. Bagus sekali ya. Ternyata rencana Lasma itu luar biasa. Ibu yakin kalau Lasma itu akan mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kemarin alami. Nah, apakah Lasma sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa daerah ini? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih percaya diri Bu untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Lasma. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Lasma betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen Lasma terhadap lomba ini? Komitmen saya ya Bu untuk mengikuti persiapannya ya Bu dalam lomba ini saya akan berlatih sungguh-sungguh nih Bu dengan Ibu Kristina sebagai guru bahasa Indonesia dan saya juga akan berlatih dengan guru bahasa Indonesia atau guru les saya Bu di tempat les saya itu. Mudah-mudahan ya Bu ini bisa menjadi jalan usaha saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah ya Bu dan keluarga. Amin. Ibu sangat setuju dengan komitmen Lasma. Ibu doakan mudah-mudahan Lasma sukses dan bisa jadi juara. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya dan terima kasih sudah melihat masalah saya ini dengan baik. Terima kasih Bu Iya, ya. iya, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi. Sekarang waktunya masuk. Terima Sukses, Nak kasih. ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu tadinya bisa sama ininya ya? Apa? Itu gimana kita ini ya? Lagi ya? Masih, Masih lama. masih, Assalamualaikum Pak Usep.
Sip, Bu Lasma? Kami sudah latihan atau ulang lagi, Pak? Langsung ganti peran? Sudah, Pak. Cepet banget. Ya, silakan aja kalau sudah. Ibu ngisi lembar refleksi dirinya ya. Oh, refleksi diri kemarin, Pak ya? Yang kemarin itu? Langsung disampaikan secara lisan boleh nggak? Oke. Sambil Oke, Pak. menunggu waktu ya. Ya. Yang kemarin Kita itu kan? isi, iya. Ya. Aku bagi share screen dulu, ya. Ya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Ya, ini penuh apa namanya? Kehadiran penuh Kamu apa namanya? sudah aja, ini sama baik pertanyaan tadi kan. Selama percakapan coaching yang sudah berjalan baik adalah adanya komunikasi interaktif antara Terus coach kehadiran penuh itu kan belum masuk. selama percakapan coaching yang sudah terlihat jelas. Adanya Di mana interaktif antara coach. Ini kan adanya komunikasi interaktif antara coach dan coaching. Dan juga alur cerita sudah terlihat jelas. Terus ini apa namanya? Kehadiran penuh itu kan perlu juga apa namanya? Ada mindfulness. Iya, dan adanya kesadaran. Kita tadi laksanakan enggak ya? Mindfulness tadi enggak? Apa namanya yang tadi kita lupa. Terus yang kedua apa? Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya masih tetap yang kemarin lah, memberi pertanyaan yang berbobot. Yang ya udah itu yang sama kayak yang kemarin. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence dalam penuh? Nah, selalu apa tuh sebelum melakukan kita mempraktikkan teknik stop dan setelah dapat mempraktikkan. Pertanyaan kamu cukup itu ya atau perlu tambahin? Udah cukup lah. Yang keempat apa tadi? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Meningkatkannya. Terus berlatih untuk mengocing agar selalu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan dapat mengidentifikasi iya. Udah cukup. Kan coaching kan nggak memberikan solusi, hanya mengarahkan saja itu. Iya, cukup lah. Kan umpan balik dari coach Anda. Perasaan menjadi lega. Saya juga merasa lega. Dan saya menjadi saya diri. Membuat permasalahan yang dihadapi dan juga atau kita coba satu lagi yuk. Kita coba teknik stop kan. Maksud aku itu cak mana teknik stop atau ayo bisa membimbing coba. Coba yang apa namanya tuh? Tarik. Iya kan? Tarik nafas. Berarti kan fokus dulu. Ya, konsentrasi. Kemudian tarik nafas melalui hidung. Terus tahan berapa detik? Tahan, keluarkan melalui mulut. Indah, maksud aku pas kita melatih coach dan coach ini kan yuk, apakah kita nemu itu pas itu kita suruh tarik napas, hembuskan seperti itu gitu misalnya. Enggak, kita aja kan, kita aja. Gitu.
Enggak gitu, masa Yang kita mau maksudnya gini, kalau menurut aku gini ya, ketika kita mau meng-coaching seorang itu, eee, pertama kita harus apa, harus namanya adanya kesadaran penuh, jadi kesadaran penuh itu ya? Iya, heeh, ngerti gitu, heeh, itu. artinya kita harus fokus. Jadi kita bisa Hmm. mendengar secara penuh juga, gitu. Berarti Kan kita kan mendengar cerita dari si coach itu kan. iya. Nah, kalau seperti itu, bukan kita harus tarik nafas itu enggak. Tarik napas dulu kita bilang sama Nanti coachnya. enggak jadi curhat lah, Hembuskan, enggak jadi tarik curhat lah. napas, hembuskan. Ini kan cuma kita, baik. Ayo, yuk, coba, ayo jadi coach, tapi ayo ini kan dulu teknik stop, maksud aku berlatih kayak itu. Hah? Hmm. Atau aku jadi Ya, coach yang masalah ya tadi, coba. Hmm. ya. Gimana? Ya. Kita yang itu Tapi tadi bisa yang juga loh. Kalau itu ke anak, ya. Misalnya, gimana? misalnya kan ada anak lagi ada masalah, ya. Terus dia posisinya kan lagi apa namanya, mau ngomong aja mungkin kondisi anak takut gitu kan, dia nggak berani. Iya. Nah, ini kan kita bisa ini kan ke anak, "Rileks dulu, Nak. Rileks dulu sebelum kamu cerita ke ibu, rileks dulu. Coba tarik nafas ya, melalui hidung, tahan, kemudian keluarkan melalui mulut." Nah, mungkin ada 1 kali, 2 kali, anak itu kan sudah tenang, ya Iya kan? benar ya. Nah, ketika si anak itu sudah tenang, dia mau curhat, dia mau cerita ke kita. Itu mungkin kalau ke anak, tapi kalau untuk ke guru sama-sama rekan kayaknya gimana? Mungkin dia Bisa kalau nggak? lagi marah, kalau bisa sih Bu, Mbak, Gimana? kalau dia guru itu lagi marah atau itu kan, Ah, lagi mhm. sedih, bisa kita ajak curhat Misalnya guru itu. tuh lagi habis dari kelas kesel lihat anaknya nggak terkendali, Iya iya. anaknya nakal gitu ya. Hmm. Bisa kita kasih minum itu Oh juga iya, kan, termasuk itu kan, tidak perlu iya, teknik stop itu kan, Mbak. iya ya, bener, Pak, minum air putih ya, kemudian Resapi dengan membaca membaca bismillah, ya ya. benar, ya bisa juga, dalam kondisi tertentu, apa Ah, namanya, teknik stop bisa ini kan, diberlakukan. coba Mbak, aku nih pura-pura nih kan, aku jadi coach, pura-puranya Mbak nih lagi marah gitu kan, lagi sedih gitu kan. Terus mau Mhm. cerita sama aku yang tadi loh, yang kasus kepala sekolah tadi. Oh, iya, yang tadi pengawas itu tadi ya? Coba ya, Hmm. Aku aku yang aku lagi jadi lagi sedih, lagi inilah, lagi lagi sedih ya. kesel gitu kan kelihatan Iya, ketika aku masuk, iya, "Kenapa format saya kirim di WhatsApp?" iya, baik Pak. Oke. Iya sudah di-WA teman. Iya. Hmm. Eh, aku lihat Ibu Fitria sedih gitu kan, lagi Hmm. sedih. Ibu Fitria, kenapa sih kok kelihatannya sedih? Bu, gimana aku nggak sedih loh, Bu. Aku tuh habis supervisi ya. Tak pikir aku tuh habis supervisi, aku sudah apa namanya, membawa perlengkapan perangkat pembelajaran yang baik. Aku tidak menggunakan buku teks, aku menggunakan sumber belajar yang variatif. Tak pikir aku tuh mendapatkan apa namanya, mendapatkan pujian. Malah aku dikritik habis-habisan, Bu. Siapa yang nggak kesel coba, Bu? Iya sih Jengkel benar. kan? Iya benar sekali. Ini gini Bu, Ibu kelihatannya sedih banget sih ya. Gimana Ibu mau minum dulu? Minum dulu ya Bu, biar tenang. Silakan minum airnya ya Bu. Jangan lupa baca bismillah, terus resapi, tenangkan pikirannya ya Bu. Terima kasih ya, Bu, ya. Gimana Ibu perasaannya? Sudah agak lega? Ya, sudah lumayan, Bu, sudah alhamdulillah sudah agak lega. Kalau Ibu Pipi berkenan nih ya Bu, dari masalah tadi, boleh ceritakan ke saya ya Bu,
masalahnya seperti apa sih? Kok bisa bermasalah dengan pengawas? Jadi tadi itu pas di supervisi itu, aku itu dikritik. Ya karena kan aku kan memang nggak menggunakan nggak menggunakan apa namanya, buku paket kan. Nah, terus ya aku sampaikanlah kalau memang kalau buku paket itu kan bisa anak membaca di rumah juga bisa. Jadi memang aku menggunakan sumber belajar yang variatif. Nah, tapi kok malah pengawas tersinggung, terus aku dilaporkan ke kepala sekolah. Oh, begitu ya. Jadi Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya, Bu? Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Ya tentu saja nggak nyaman lah, Bu. Posisi kita dilaporkan ke kepala sekolah. Kalau Ibu seperti saya gimana coba? Nggak nyaman juga kan? Ya, Bu, saya setuju sih dengan Ibu. Kita memang agak kurang nyaman ya, Bu ya. Eh, Gini, Bu. Jadi masalahnya tadi gara-gara Ibu nggak bawa buku teks ya? Iya, terus Hmm, ditegur. hmm. Tapi Padahal kan seharusnya ya hmm, kita memang harus kreatif ya kan Bu, iya, memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? ya yang jelas saya pengen masalah saya cepat selesai ya. Paling tidak biar hati saya itu plong, saya nggak ada ganjalan dengan apa namanya pengawas ataupun kepala sekolah. Biasanya memang kita lebih tenang ya Bu kalau bercerita dengan teman. Iya. Eee, Waktu supervisi itu Bu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Iya Bu, saya sudah menjelaskan pokoknya semuanya dari kenapa saya itu menggunakan apa namanya sumber belajar yang lain. Tapi tak pikir-pikir ya Bu ya, Mmm, atau mungkin pengawas itu tersinggung karena bahasa saya Bu. Kayaknya bahasa saya tuh agak ngotot loh Bu. Mungkin jadi mmm, tersinggung ya. Gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang bervariatif itu, sangat saya apresiasi ya, Bu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung ini mungkin seperti Ibu sampaikan tadi terjadi miskomunikasi, karena Ibu menjelaskannya mungkin dengan nada tinggi ya, Bu, tadi ya. Iya, heeh. Menurut Ibu nih, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga? Iya, tak pikir mesti nggak akan mungkin pengawas akan bisa menerima loh, Bu. Tak pikir-pikir mungkin Kalau itulah karena bahasa saya yang agak tinggi itu. kalau begitu nih, sampai saat ini, apa yang sudah Ibu Fitria lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya itu udah telepon pengawas. Kemudian saya juga sudah WA, tapi belum ada respon. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya, Bu. Selain itu, Sudah, apalagi yang sudah Ibu lakukan nih, selain menghubungi pengawas melalui telepon dengan WA? ya ini saya baru terpikir untuk menghubungi kepala sekolah. Hmm, Saya harus nemuin kepala sekolah, minta maaf. Ya biar 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 cepat selesailah masalahnya. iya. Jika tidak dicoba nih kan, Bu, ya, kita tidak akan tahu mengetahui hasilnya gimana. Iya Kira-kira, betul. apa nih yang akan Ibu jelaskan kepada kepala sekolah? Ya saya akan menjelaskan pada waktu apa namanya, kegiatan supervisi itu, kenapa saya menggunakan apa namanya, sumber pembelajaran yang variatif, tidak menggunakan apa namanya, buku teks itu ya. Nah nanti, eee, saya berharap nanti kepala sekolah bisa
menjembatani gitu. Paling tidak juga, terus yang lebih penting juga saya mau minta maaf karena apapun alasannya, mungkin itu karena akibat bahasa saya yang kurang sopan mungkin, Bu. Iya. Menurut Ibu nih, mengapa Ibu harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi Ibu maksud? Ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, supaya kepala sekolah dan pengawas itu mengerti bahwa sebenarnya saya itu tidak bermaksud untuk menyinggung beliau. Saya Hmm, hanya menyampaikan argumen saya bahwa apa yang apa yang saya lakukan itu memang untuk kegiatan pembelajaran, tidak bermaksud menyinggung beliau. Namun tadi itu kembali lagi tadi mungkin kalimat saya yang kurang sopan itu juga yang harus diperbaiki. ya, wah itu baik sekali ya Bu, inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja kepada pengawas. Kira-kira nih selain KS, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan nih pada rencana aksi Ibu Fitria. Misalnya pengawas masih marah dan tidak mau menemui Ibu. Gini Bu, saya mau minta tolong ke wakil kepala sekolah bagian humas, itu ternyata kan masih ada hubungan dekat dengan pengawas dan kepala sekolah. Mungkin melalui beliau nanti, beliau bisa bisa menjembatani kami. Mudah-mudahan pengawas bisa mau berkomunikasi dengan saya. Ya, saya pikir itu langkah yang sangat baik ya Bu. Selamat karena Ibu Fitria sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Vivi. Ibu Ibu Vivi Ibu akan berkomitmen ya untuk melaksanakan rencana aksi solusi ini. Iya Bu, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini. Saya akan segera, ya mungkin untuk saat ini belum dulu, karena mungkin saat ini kan kondisinya kan masih masih panas. Jadi Hmm, biarlah cooling down dulu, karena kalau masih dalam kondisi emosi tidak bisa itu dipaksakan. Nanti kalau kondisinya mungkin sudah mereda, sudah enggak ini, saya akan segera menghubungi pengawas. iya, itu sudah langkah yang sangat baik ya Bu. Eee, tentu Ibu akan berkomitmen ya untuk melaksanakan rencana tadi. Nah sekarang ya itu lebih plong karena sudah bercerita ya Bu ya. Masih ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah sudah lega, sudah plong, saya sudah bisa menentukan saya harus bagaimana. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan masalah ini, mudah-mudahan nanti segera terselesaikan. Terima kasih Bu Lasma sudah membuat hati saya lega. Kalau tidak ada teman, saya pendam sendiri kan rasanya ini, saya cuma bisa kesel, marah. Nah, tapi alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Lasma. Iya, sama-sama Ibu. Semoga masalah Ibu dengan pengawas selesai dengan segera ya Bu. Saya Amin. doakan. Amin. Oke. Yuk kita masuk dulu ya Bu. Ini sudah jam masuk. Oke. Eh, terima kasih ya Bu. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Oke, selesai. masih berapa menit lagi? Tidak tahu aku Mbak. Assalamualaikum Pak Usep. Mana Bu? Manggil saya? Iya Pak, mau tanya Pak. Untuk upload tugas ini, yang tugas sesi latihan kemarin diupload juga nggak Pak? Ya, yang diupload yang ini Bu. Oh yang ini ya Bu? Ya, nanti saya kirim lagi linknya ya. Iya Pak. Oke, gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak.
Mbak Lasma. Oke, udah Ya, beres Bu Lasma ngisi refleksinya? sudah Pak. Sudah. Oke, sudah silakan dielaborasi saja Pak, Bu. Dielaborasi, misalkan lebih penekanan di alur ini nih, kurang pertanyaan berbobotnya kurang ada nih gitu. Ya, Oh iya. silakan Oh Mbak. gantian kami sama Ibu Fitria ya Pak? Ya, iya. Oh ya Oke. Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ibu Fitria. Hmm. Nih, yuk kita jawab pertanyaan kita tadi ya dari refleksi ini. Berarti kita ini ya, share screen dulu. Yang tadi udah kan? Enggak, kita gantian, Mbak. Apa yang Oh, kurang gantian. dari aku gitu nah, ya kan? Iya, iya. Umpan balik dari Coach. Jadi gini, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan menurut Mbak dulu deh atau aku dulu, Mbak? Ya, anu dulu, Mbak Lasma dulu. Oke. Menurut saya sudah baik selama percakapan kita interaktif ya Bu antara Iya, Ibu Fitria dengan saya sebagai coach dan dan gantian Ibu Fitria jadi coach, saya jadi coach, jadi gantian. Menurut saya kita berdua sudah sangat interaktif, ya kan? iya. Berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta dan menggunakan latihan kedua tadi kita sudah masukin mindfulness ya Bu ya. Iya. Oke, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin kurang lancar ya kita berbicara. Masih agak grogi kita ya Mbak ya. Benar, benar. Agak ragu-ragu nyampe ke pertanyaan. Ah. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Seperti yang kita lakukan tadi ya Ibu Fitria nyuruh melakukan teknik stop bisa. Teknik stop. Iya dengan ini apa menyuruh minum ya kan Iya. dan lain-lain. Saat melakukan coaching kita harus memperhatikan ya dengan coachnya apa masalahnya, Iya. kita harus fokus sekali permasalahannya agar kita bisa dapat membantu, bukan memecahkan masalah. Ini memecahkan masalah bukan? Bukan, cuma membantu Iya, aja. hanya Coach membantu itu ya, coach itu kan cuma apa, mengarahkan. mengarahkan ya kan? Iya. Ya, kita Jadi hanya nanti si mengarahkan, si coach itu yang menyelesaikan menyelesaikan masalahnya masalah. Iya, oke. masalahnya sendiri. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan latihan coaching ini? Mungkin saya akan lebih banyak belajar pada mindfulness tadi ya Mbak ya, kesadaran penuh tadi yang saya agak masih ragu, dan juga harus fokus mendengarkan masalah coach. Iya. Selanjutnya ya, umpan balik dari coach. Aku ya Mbak ya jadi coach tadi Mbak. Yang masalah apa tadi? Siswa yang tidak mau itu kan Mbak. Aku jadi coach-nya kan? Iya. Mbak kan jadi coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oke. Iya. Perasaan saya saat di coaching Ibu Fitria, alhamdulillah saya sangat senang. Mengapa? Saya senang, saya lega, karena Ibu Fitria mendengarkan masalah saya dengan baik dan memberikan solusi yang baik dan juga Enggak memberikan solusi, memberikan solusi, ya, memberikan jalan solusi yang baik untuk saya agar bisa diselesaikan dengan segera dan bisa dihadapi dengan baik sih, Bu. Saya lega, saya senang. Intinya saya senang berbicara di coach oleh Ibu Fitria. Itu saja. Oke, terima kasih. Gantian sekarang Ibu Fitria dari Oke. atas ya, Mbak. Kelihatan nggak, Ya. Mbak? Kelihatan. Agak kubesarin dulu dikit kalau nggak kelihatan. Oke, dari atas ya pertanyaan pertama. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
selama percakapan coach dan coachee sudah berjalan dengan baik, aktif dan interaktif. Interaksi antara keduanya bagus. Itu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin saat mengcoach ya masih perlu latihan-latihan dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu tadi sebelum melakukan coaching kita mempraktekkan teknik stop ya yang tadi itu, dan setelah melakukan coaching kita dapat mempersiapkan praktek mindfulness, kesadaran penuh. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Mungkin apa ya? Ya memang harus selalu berlatih dan berlatih. Karena kalau tadi kan kayaknya masih agak kaku. Harus banyak latihan. Jadi sebenarnya gini loh, kalau saya melihat sebenarnya kita sudah untuk meng-coach itu sebenarnya kita sudah loh. Kita biasa kan punya teman sejawat, teman kita curhat, kita mendengarkan secara penuh. Kemudian setelah teman kita curhat, biasanya teman kita sendiri itu dia bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan curhat. Cuma mungkin dulu kita tidak tahu namanya dengan menggunakan alur tirta. Nah sekarang inilah kita ternyata tahu ternyata ada menggunakan alur tirta. Sudah Oke, selesai, lanjut. Bu? Selesai ya? Silakan gabung, Bu. Oke. Oh, disuruh gabung. Berarti ini di sini nggak off cam aja, Bu. Di off cam aja, Bu. Sama mute ya. Oh iya, oke. Baik, Pak. Gimana? Yang ini di off kamera, Mbak, sama suaranya. Kita aja, Bu. masuk ke aja. Zoom lainnya gitu ya. Mute. Ini kita keluar dari sini enggak, Mbak? Nggak usah kata Pak Usepnya. Bisa nggak ya? Tetap di sini. Iya, tapi di off kamera sama suaranya di mute. Gabung ke kelompok satu lagi. Mbak, gabung ke kelompok satu kan dari sini keluar dulu, Mbak? Iya sih harus keluar ya, nggak bisa ya. Iya, nggak keluar gimana mau gabung? Keluar dulu ya. Baik, terima kasih. Bu Fitria belum gabung? Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan refleksi. Satu orang 2 menit saja ya, cukup 20 menit lah. Atau 3 menit juga bisa, 30 menit sampai setengah jam ya. Kita sampai jam 15 aja pas ya. Setiap orang menyampaikan refleksinya selama 3 menit. Baik, kita mulai dari siapa dulu ya? Yang tadi pertama selesai
Bu Intan. Bu Intan sudah? Ya, Puntan sama Pak Sastra ya. 6 menit. 3 menit, 10 menit kan, 30 menit ya. Kenapa? Oh ya? Oh, sebentar, ada yang ini ya, bentar. Oke. Siapa? Sekarang masih